Sis Muda, baik lagi sama aku Lydia sebagai host dan partner aku Naga Bedana sebagai co-host di podcast di balik program kerja BEM Universitas IPIJA. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada kedatangan dari bidang keagamaan, dari UKM Rohis, dan dari UKM PMK. Oke, sebelumnya boleh tanya-tanya nggak sih Kak, apa peran kalian dan sebelumnya kenalan dulu aja deh, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurofik. Saya di sini menjabat sebagai ketua UKM Rohis dan di acara Harmoni Iman ini juga saya menjabat sebagai sekretaris. Oh, Halo semua, perkenalkan saya Syifaya Zara. Saya sebagai sekdit di bidang keagamaan dan saya di sini di Harmoni Iman ini sebagai ketua pelaksana. Oke, nama saya Nurofik. Saya di UKM PMK ini saya sebagai anggota, tapi kalau untuk di acara ini saya sebagai panitia humas. Luar biasa nih. Jadi kita kedatangan panitia-panitia luar biasa yang berhasil menciptakan seminar yang luar biasa dengan tema Harmoni Iman Merajut Toleransi dalam iya, Keberagaman. betul. Seru banget ya Kak Maya ya. Kita akan mengupas di balik layar mengenai seminar ini. Apa aja tuh Kak? Oke, yang pertama peran dari masing-masing itu kan biasanya punya tugas masing-masing ya Kak. Nah, awal terciptanya ide Harmoni Iman Merajut Toleransi dalam Keberagaman itu dari mana sih Kak, kalau boleh tahu? Aku izin menjawab ya. Kalau ide awalnya dari ketua kami, ketua bidang keagamaan, tapi beliau nggak bisa datang, Kak Yulisa. Kalau untuk idenya kenapa bikin Harmoni Iman ini, di zaman sekarang kan di mahasiswa ini toleransi kurang ya, nggak bisa menghargai perbedaan. Jadi yang kita pengen itu mahasiswa tuh bisa saling menghargai gitu Kak, terhadap perbedaan itu. Oh, seru banget ya Kak Maya. Jadi mereka tuh mengangkat toleransi di lingkungan kampus ini. Betul banget, karena kita tahu ya di Indonesia ini beragam banyak agama yang dimana tema saat ini tuh justru paling bagus untuk saat ini ya. Dari kakak-kakak berdua ini kira-kira ada masukan lain dari tema yang sebelumnya pengen diajukan? Selain dari kasih Pak yang sudah menjelaskan. Saya ingin menjawab, kalau dari saya nggak ada, karena ya saya satu pendapat sama Pak Supandi. Karena yang kita tahu lah, di Indonesia ini terdapat 6 agama dan masih minimnya toleransi. Kadang dengan agama satu kita masih saling menghina, satu dengan agama lain juga masih saling menghina. Jadi dengan diadakannya seminar ini, kami harap supaya kita bisa membangkitkan jiwa toleransi terhadap mahasiswa, terlebih di Universitas IPIJA ini. Dari Kak Opik sendiri ada yang perlu disampaikan? Mungkin benar juga, saya juga sependapat. Mungkin ide ini kan tema ini tuh baik ya buat kita agar kita di kampus ini tidak mempunyai perpecah belahan antara umat muslim sama yang non muslim. Oke. Sebelumnya gimana sih cara kalian menjaga komunikasi? Karena kan dalam membuat seminar ini pasti banyak kepala ya Kak, banyak sudut pandang, pendapat. Nah, dari kalian sendiri gimana sih cara menjaga itu supaya tetap sehat? Kalau kita itu selalu pasti ada pas weekend. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara biar komunikasi kita itu sehat. Oke. Oh, dari yang lainnya mungkin ada kayak iya tips and triknya. Supaya kalian tetap satu visi dan mempersiapkan seminar ini. Mungkin dengan efek itu kita bisa mengadakan seperti di kami juga ada jualan, di situ kita bisa saling mengenal dalam kegiatan jualan ini, jadi kita bisa mengadakan kegiatan ini bisa untuk Oh, sebelumnya acara ini ternyata nggak cuma ngomongin tema aja Kak. Jadi mereka itu merangkul juga ya ternyata Kak Maya. luar biasa ya. Berarti mereka ini ada kegiatan yang dinamakan Danusan, betul ya? Luar biasa. Jadi selain seminar mereka juga melakukan kegiatan berwirausaha bersama. Iya, bagus banget ya guys. Jadi kita nggak cuma mengandalkan satu, tapi banyak ide-ide yang tercipta dari Harmoni ini. Dan boleh tahu kayak pandangan kalian itu dalam sesi tanya jawab atau dalam pemateri kemarin itu apa aja sih Kak yang kalian dapat gitu? Kalau untuk saya jawab,
pandangan saya ya melihat kemarin para peserta dan juga para pemateri, para narasumber. Kalau dari saya pribadi saya lumayan cukup terbuka. Jadi kayak mereka ngasih tahu lagi, kayak mereka mengingatkan kepada kita tentang kayak toleransi itu ada sebenarnya, tapi emang harus balik lagi dari diri kita masing-masing untuk menaikkan lagi kesadarannya. Nah, dan juga yang dari para peserta yang emang ada banyak yang emang cukup bertanya karena emang mereka lumayan sangat-sangat penasaran dan juga mereka juga ingin tahu gitu mengenai toleransi itu. Oke. Berarti cukup antusias ya para peserta di seminar Harmoni Iman ini ya, luar biasa. Ya, luar biasa Berarti Kak Maya. banyak banget kesadarannya. Dari kakak-kakak yang lain, siapa tahu ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kak Udan Topik. Mungkin dari pertanyaan mahasiswa dan narasumber waktu acara kemarin mungkin begitu bagus ya. Jadi kita bisa paham tentang toleransi, namun di Islam sendiri tentang toleransi juga sebenarnya ada batasan-batasannya. Jadi ya lumayan bagus sih antara mahasiswa dan narasumber itu bisa saling memahami antara perbedaan antara muslim dan non-muslim. Oke, boleh tahu nggak sih Kak tantangan tersendiri dari Kakak mengadakan kegiatan itu apa aja sih? Tantangannya sendiri mungkin ini sih, takutnya ada suatu perdebatan antara Islam dan Muslim karena tidak semua orang itu bisa bertoleransi. Kalau dari ketua pelaksana nih, karena aku tahu ya ketua pelaksana itu sebagai kepalanya di seminar ini dan pasti banyak banget tantangan yang bikin dia merasa, wah aku bisa nggak ya, aku bisa nggak nih, aku mau dengar dari ketua pelaksana. Kira-kira tantangan apa sih yang tercipta saat kalian mempersiapkan seminar Harmoni Iman ini? Kalau tantangan aku lebih ke diri aku sendiri, kata aku nggak bisa bertanggung jawab sama anak-anak ini juga, kayak aku lebih kayak nge-challenge diri aku sendiri gitu buat merangkul mereka gitu. Kalau untuk aku sendiri. Kalau sekiranya tantangan dalam mempersiapkan selain individu itu apa? Kalau mereka sih nggak ada Kak, soalnya mereka tuh sangat sangat support ya Kak, sangat andalkan. Jadi untuk tantangan ini enggak, paling ini aja sih Kak untuk kemarin sponsor itu agak susah. Oh, oke. Sponsor Iya. Berarti kita bisa menilai kalau kerja sama tim di panitia seminar ini cukup baik ya. Mulai dari komunikasinya, kerja timnya, saling mengayominya, betul? Luar Oke. biasa ya. Oke, ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Dari bidang keagamaan sendiri akan ada kolaborasi apa lagi sih ke depannya, Kak? Kalau kita sih untuk kolaborasi belum ada lagi ya Kak. Tapi kalau untuk program kita tuh niatnya dan buat berbagi gitu Kak untuk ke masyarakat atau warga yang kurang mampu. Wah, seru banget ya, guys. Ternyata kita punya program bagus lagi nih dari bidang keagamaan selain seminar ini. Betul, Kak Ternyata Maya. ada kegiatan berbagi ya Kak. Iya. Itu kegiatan berbagi targetnya bagaimana Kak? Untuk Kita- umum kah atau gimana? Enggak, kalau kita kan kayak ada kayak apa ya? Kayak apa tempat penampungan untuk apa sih? Oh, sudah ada Iya, tata letaknya anak-anak sendiri. jalanan gitu. Oke. Nanti kita akan ke sana gitu. Berarti itu akan ada kolaborasi lagi dengan UKM Rohis dan PMK lagi atau bagaimana itu? Niatnya gitu, entah mereka berdua ini mau atau tidak. Luar Oke, biasa jadi nih. gitu Kita akan teman-teman. nantikan program kegiatan Betul. ternyata bakal ada kolaborasi menarik lagi antara UKM PMK, UKM Rohis dan bidang keagamaan. Iya, betul. Seru banget ya teman-teman semuanya. Untuk kalian yang tertarik bisa kemana Kak? Ke Instagramnya mungkin atau bidang keagamaan ya guys. Jangan lupa untuk pantengin terus informasi-informasi seputar bidang keagamaan di Instagram bidang keagamaan dan di Rohis. Di UKM, nama Instagramnya di UKM Rohis dan Di PMK_Unik. Oke, segitu aja podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.